Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 mata kuliah Strategi Belajar Mengajar kelas PSPF 2022C. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan tugas video project kami tentang micro-teaching dengan model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Sebelumnya, apa sih model pembelajaran berbasis masalah itu? Akan dijelaskan oleh Saudari Adinda. Baik, terima kasih. Saya Adinda akan menjelaskan tentang apa itu model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Jadi, model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning adalah pendekatan pembelajaran yang pendekatan pembelajarannya menekankan pada pemecahan masalah nyata sebagai pusat dari proses pembelajaran. Dalam model ini, siswa diberikan sebuah masalah yang relevan dengan konteks nyata dan mereka secara aktif terlibat dalam memecahkan masalah tersebut. Model pembelajaran berbasis masalah mempromosikan pemahaman yang mendalam, penerapan pengetahuan dalam konteks nyata, dan pengembangan keterampilan berpikir kritis. Ini juga membantu siswa mengembangkan kemampuan kolaborasi, komunikasi, dan pemecahan masalah yang diperlukan di dunia nyata. Baiklah, kami akan langsung memulai tugas video project kami. Sebelumnya, di sini saya dan Dwi Arya akan bertindak sebagai seorang guru dan teman-teman saya. Saya Adinda sebagai murid. Dan saya Dwi Sarmaulina Simamora juga bertindak sebagai seorang murid. Baik, kami akan langsung memulainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid sekalian. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Apa kabar semuanya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Nah, sebelum mulai pembelajaran, saya akan melakukan absensi dulu ya. Adinda Dwi Hairunisa? Hadir, Pak. Hadir. Oke, selanjutnya Dwi Sarmaulina Simamora? Hadir, Pak. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin bertanya, ada nggak yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa ya? GLB, Pak. Ya, tentang GLB ya. Berarti minggu ini kita akan mempelajari tentang materi GLBB. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu kepanjangan dari GLBB? Gerak lurus berubah beraturan, Pak. Oh iya, benar sekali Dwi. GLBB adalah gerak lurus berubah beraturan. Baik, saya akan menjelaskan tentang GLBB. Jadi GLBB atau gerak lurus berubah beraturan adalah istilah dalam fisika yang mengacu pada gerakan suatu benda yang bergerak lurus dengan percepatan tetap. GLBB juga dikenal sebagai gerak lurus beraturan berakselerasi. Dalam GLBB, percepatan tetap berarti bahwa benda mengalami perubahan kecepatan yang sama pada interval waktu yang sama. Dalam hal ini, percepatan dianggap konstan atau tidak berubah sepanjang perjalanan benda. Jadi, setiap interval waktu yang sama, perubahan kecepatan benda itu tetap konstan. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang rumus-rumus apa saja yang terkait dengan materi dalam GLBB. Yang pertama, yaitu ada rumus kecepatan, di mana rumusnya itu adalah V sama dengan V0 ditambah A dikali T, di mana V adalah kecepatan akhir, V0 adalah kecepatan awal, dan A adalah percepatan serta T adalah waktu. Rumus yang kedua yaitu ada rumus jarak. Rumusnya S sama dengan V0 dikali T ditambah 1/2 dikali AT kuadrat. Di mana S adalah jarak tempuh, V0 adalah kecepatan awal, A adalah percepatan, dan T adalah waktu. Selanjutnya, dalam GLBB ada juga rumus kecepatan akhir, di mana rumusnya adalah V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S, di mana V adalah kecepatan akhir, V0 adalah kecepatan awal, A adalah percepatan, dan S adalah jarak tempuh. Selanjutnya ada rumus waktu. Rumusnya yaitu T sama dengan V dikurang V0 per A, di mana T adalah waktu, V adalah kecepatan akhir, V0 adalah kecepatan awal, dan A adalah percepatan. Dan rumus yang terakhir yaitu adalah rumus percepatan. Rumusnya A sama dengan V dikurang V0 per T, di mana A adalah percepatan, V adalah kecepatan akhir, V0 adalah kecepatan awal, dan T adalah waktu.
itu adalah rumus-rumus yang terkait di dalam materi GLBB tadi ya. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang konsep-konsep penting yang harus dipahami di dalam GLBB. Nah, jadi di dalam GLBB itu ada beberapa konsep penting yang harus kita ketahui ya, murid-murid sekalian. Yang pertama itu yang harus kalian pahami adalah kecepatan. Jadi kecepatan adalah besaran yang menggambarkan seberapa cepat suatu objek bergerak dan dalam arah mana objek tersebut bergerak. Kecepatan dapat diukur dalam satuan jarak per waktu seperti meter per detik atau kilometer per jam. Dalam GLBB, kecepatan dapat berubah-ubah tergantung pada percepatannya. Kemudian konsep kedua yang harus kalian pahami yaitu percepatan. Percepatan adalah besaran yang menggambarkan seberapa cepat kecepatan suatu objek berubah. Percepatan diukur dalam satuan kecepatan per waktu, seperti meter per detik atau kilometer per jam. Seperti kecepatan tadi ya, murid-murid sekalian. Kemudian di dalam GLBB, percepatan dapat berbentuk positif, di mana menunjukkan peningkatan kecepatan, dan dapat juga dalam bentuk negatif yang menunjukkan penurunan kecepatan. Dalam GLBB, percepatan adalah konstan. Kemudian, konsep terakhir yang harus kalian pahami yaitu perpindahan. Jadi perpindahan itu adalah perubahan posisi suatu objek dari satu titik ke titik lain dalam ruang. Dalam GLBB, perpindahan tergantung pada kecepatan dan waktu. Perpindahan diukur dalam satuan jarak seperti meter atau kilometer. Perpindahan dapat berbentuk positif yang menunjukkan gerakan ke depan, bisa juga berbentuk negatif yang menunjukkan gerakan ke arah belakang. Nah, Bapak rasa itu penjelasan dari Bapak tentang materi GLBB. Untuk selanjutnya, Bapak ingin menampilkan suatu masalah yang terjadi dalam materi GLBB. Jadi di sini sudah ada masalah selanjutnya. Bapak ingin kalian mengidentifikasi masalah tersebut, kemudian mencari penyelesaiannya. Jika ada murid-murid yang ingin mencoba menjawab dan mengidentifikasi masalah tersebut, serta memberi penyelesaiannya, silakan angkat tangannya. Izin menjawab, Pak. Baik, kepada Dwi saya persilahkan. Baik. Sebelumnya saya izin off cam ya, Pak. Baik, Dwi. Baik, langsung saja pada permasalahan yang pertama dengan soal sebuah mobil bergerak dengan percepatan konstan sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Pada saat waktu sama dengan 0, mobil berada pada posisi awal 10 meter dan memiliki kecepatan awal 4 meter per sekon. Maka hitunglah posisi mobil setelah 5 detik. Nah, jadi dalam masalah ini kita memiliki beberapa informasi yang sudah diberikan. Seperti yang sudah kita ketahui, percepatan mobil sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Ini dalam percepatan yang konstan. Kemudian posisi awal mobil tadi dalam S0 sama dengan 10 meter. Dan kecepatan awal mobil V0 sama dengan 4 meter per sekon. Nah, waktu sama dengan 5 detik dalam posisi waktu setelah posisi akan dihitung. Dan kita diminta untuk menghitung posisi mobil setelah 5 detik. Jadi dalam model pembelajaran berbasis masalah, kita dapat mengidentifikasi masalah ini sebagai masalah kinematika dengan gerak lurus beraturan atau GLB dengan kecepatan konstan. Dalam GLB, hubungan antara posisi atau S, kecepatan atau V, percepatan atau A, dan waktu atau T dapat dijelaskan oleh rumus S sama dengan S0 ditambah V0 dikali T ditambah 1/2 dikali A dikali T kuadrat. Nah, dalam rumus ini, S adalah posisi akhir mobil, S0 adalah posisi awal mobil, V0 adalah kecepatan awal mobil, A adalah percepatan mobil, dan T adalah waktu. Dengan menggantikan nilai yang diketahui ke dalam rumus di atas, maka Pak kita dapat menghitung posisi mobil setelah 5 detik. Jadi S sama dengan 10 ditambah 4 dikali 5 ditambah setengah dikali 2 dikali 5 kuadrat sama dengan
10 ditambah 20 ditambah setengah dikali 2 dikali 25, maka hasilnya sama dengan 10 ditambah 20 ditambah 25 sama dengan 55 meter. Jadi posisi mobil setelah 5 detik adalah 55 meter. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dwi yang sudah memberikan penjelasan dari jawabannya. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Dwi. Nah, baik. Jadi jawaban Dwi tadi sudah benar ya. Jadi jika kalian diberikan suatu masalah dan kalian disuruh untuk memberikan penyelesaiannya, jawaban dari Dwi tadi sudah benar ya. Langkah yang pertama yang dapat kalian lakukan yaitu identifikasi masalah tersebut dengan memahami dulu informasi apa saja yang telah diberikan. Seperti pada masalah satu ini tadi, informasi yang diberikan yaitu percepatan mobilnya adalah 2 meter per sekon kuadrat dan posisi awal mobilnya 10 meter, kemudian kecepatan awal mobilnya 4 meter per sekon dan waktu yang diberikan itu 5 detik. Nah, kemudian kalian langkah selanjutnya mencari hubungan matematis yang relevan. Nah, jadi setelah kalian memahami apa saja yang sudah diketahui, kita masukkan ke dalam rumus seperti yang kita pelajari, materi yang kita pelajari hari ini yaitu tentang GLBB. Jadi rumus yang dapat kita gunakan yaitu S sama dengan S0 ditambah V0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Nah, kemudian penyelesaiannya kita setelah dimasukkan ke dalam rumus, didapatkan tadi hasil yang didapatkan yaitu 55 meter. Jadi posisi mobil setelah 5 detik adalah 55 meter. Jadi jawaban Dwi tadi sudah benar dan langkah-langkah yang dilakukan juga sudah benar ya. Baik, jadi selanjutnya Bapak akan menampilkan, ini dia, masalah yang kedua. Jadi kepada murid-murid yang ingin memberikan jawabannya untuk masalah kedua ini dan memberikan penyelesaiannya, saya persilahkan untuk angkat tangannya. Saya, Pak. Baik, kepada Adinda saya persilahkan. Baik, Pak, terima kasih. Jadi, saya akan menjawab masalah 2, yaitu sebuah bola dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, berapa waktu yang diperlukan bola untuk mencapai titik tertinggi? Jadi masalah yang diberikan adalah tentang waktu yang diperlukan oleh bola yang dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon untuk mencapai titik tertinggi. Langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah ini yaitu yang pertama mengidentifikasi informasi yang diberikan. Kecepatan awal bola atau V0 sama dengan 20 meter per sekon. Percepatan gravitasi bumi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Lalu selanjutnya menentukan apa yang ingin dicari. Waktu yang diperlukan bola untuk mencapai titik tertinggi, mencari hubungan matematis yang relevan, yaitu hubungan antara kecepatan awal atau V0, percepatan gravitasi, waktu, dan perpindahan. Kita dapat menyatakan dengan persamaan yaitu S sama dengan V0T dikurang setengah GT kuadrat. Ketika bola mencapai titik tertinggi, kecepatannya akan menjadi 0 atau V sama dengan 0 meter per sekon. Dengan menggunakan persamaan kecepatan awal atau V0, percepatan gravitasi, dan waktu, kita dapat mencari waktu yang diperlukan bola untuk mencapai titik tertinggi. Menyelesaikan masalah pada kasus ini yaitu, pada titik tertinggi, kecepatan bola atau V sama dengan 0 meter per sekon. Kita dapat menggunakan persamaan V sama dengan V0 dikurang GT. Mengganti V dengan 0 meter per sekon, V0 dengan 20 meter per sekon, dan G dengan 10 meter per sekon kuadrat. Persamaannya menjadi 0 sama dengan 20 dikurang 10T. Solusinya adalah 10T sama dengan 20T, jadi 20 dibagi 10T sama dengan 2 detik. Jadi waktu yang diperlukan bola untuk mencapai titik tertinggi adalah 2 detik. Sekian dari jawaban saya, Pak. Baik, terima kasih kepada Adinda yang sudah memberikan jawabannya. Mari kita berikan tepuk tangan dulu. Nah, jadi jawaban dari Adinda tadi juga sudah benar ya. Dan langkah-langkah yang dilakukan juga sudah benar seperti yang saya katakan tadi dan juga dilakukan oleh Dwi. Jadi kalian sudah mengidentifikasi masalah tersebut dulu, melihat informasi apa yang diberikan, kemudian mencari hubungannya dengan materi yang kita pelajari hari ini, dan yang terakhir kalian dapat menentukan penyelesaian masalahnya. Nah,
Jadi, kenapa sih sebenarnya dari tadi Bapak memberikan contoh suatu masalah dan menyuruh kalian untuk menyelesaikannya? Jadi sebenarnya yang pertama itu Bapak ingin kalian mendalami pemahaman kalian. Jadi setelah Bapak memberikan suatu masalah, kalian akan memahami konsep-konsep secara lebih mendalam dengan mengeksplorasi masalah yang sudah saya berikan. Kemudian kalian akan terlibat dalam memecahkan penyelesaian masalah tersebut. Nah, sehingga ini dapat membantu kalian untuk memperdalam pemahaman kalian tentang materi atau topik yang kita bahas hari ini. Kemudian yang kedua, Bapak ingin kalian berpikir kritis. Jadi dari masalah-masalah yang Bapak berikan tadi, kalian akan berpikir kritis untuk menganalisis informasi-informasi yang diberikan dalam masalah tersebut, kemudian kalian mengevaluasi konsekuensi dari setiap tindakan dalam masalah tersebut. Jadi sehingga itu dapat mengasah kemampuan berpikir logis dan berpikir kritis kalian untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, jadi saya rasa kalian sudah cukup mampu untuk dapat mengidentifikasi masalah dan memberikan penyelesaiannya. Nah, jadi saya rasa cukup kita sampaikan di sini saja untuk pembelajaran kita hari ini. Saya harap murid-murid sekalian dapat terus belajar dan menjadi lebih baik lagi ke depan. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Nah, baiklah, sekian video tugas proyek kami tentang micro teaching dengan model pembelajaran berbasis masalah yang sudah kami lakukan. Kami mohon maaf jika banyak kekurangan dalam video kami. Kami menerima segala kritik dan saran agar kami dapat menyelesaikan tugas kami dengan lebih baik lagi ke depannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.